A few moments later. Bismillah, inilah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama, Khawarij. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, Mu'tazilah. Yang keempat, Murji'ah. Yang kelima, Al-Asy'ariyah. Yang keenam, Al-Maturidiyah. Yang ketujuh, Jabariyah. Yang kedelapan, Qadariyah. Adapun yang kesembilan, Salafiyah. Baik, masuklah kita kepada aliran yang pertama, yaitu Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang muncul setelah Perang Siffin 657 Masehi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menentang keputusan arbitres tahkim dalam perang tersebut, yang mereka anggap sebagai penyimpangan dari hukum Allah. Kelompok ini menilai bahwa pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam secara sempurna harus dilawan, bahkan dianggap kafir jika melakukan dosa besar. Beberapa doktrin utama Khawarij. 1. Takfir, menuduh orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir dan harus dihukum mati. 2. La hukmu illa lillah, menyatakan bahwa hanya hukum Allah yang sah, menolak keputusan manusia dalam urusan agama. 3. Pemberontakan terhadap pemimpin yang dianggap sesat. Mereka percaya pemimpin harus dipilih berdasarkan ketakwaan, bukan keturunan. Khawarij dikenal dengan sikap radikal, sering melakukan pemberontakan dan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran mereka. Meskipun kekuatan mereka melemah setelah Perang Nahrawan, ideologi mereka mempengaruhi gerakan radikal dan di kemudian hari seperti ISIS. 2. Syiah. Syiah adalah aliran dalam Islam yang muncul setelah perpecahan tentang siapa yang layak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Syiah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, adalah penerus yang sah, bukan Abu Bakar yang dipilih oleh musyawarah. Doktrin utama Syiah. 1. Imamah. Syiah percaya bahwa imam, yaitu pemimpin spiritual dan politik, harus dari keturunan Ali. Ada 12 imam, dengan imam ke-12 Imam Mahdi, yang diyakini akan kembali di akhir zaman. 2. Ahlul Bait. Keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali, Fatimah, dan keluarganya dianggap memiliki kedudukan istimewa. 3. Fiqih. Syiah memiliki mazhab Ja'fari dengan beberapa perbedaan ibadah seperti dalam sholat dan puasa. 4. Asyura, perayaan untuk mengenang syahidnya Husain bin Ali di Karbala yang dianggap simbol perjuangan untuk keadilan. 5. Khums, kewajiban membayar sebagian pendapatan kepada Ahlul Bait atau ulama. Perbedaan dengan Sunni. Syiah menekankan kepemimpinan imam dari keluarga Ali, sementara Sunni memilih pemimpin melalui musyawarah. Syiah memperingati Asyura dan memiliki beberapa perbedaan dalam praktik fikih. 3. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Nama Mu'tazilah berasal dari kata Arab yang berarti memisahkan diri, yang merujuk pada sikap mereka yang memisahkan diri dari kelompok-kelompok tradisional dalam Islam.
terutama dalam memahami teologi dan filosofi. Aliran ini sangat menekankan rasionalitas dan logika dalam memahami ajaran agama, dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertahankan keaslian ajaran Islam sesuai dengan akal sehat. Beberapa doktrin Mu'tazilah. 1. Tauhid, menegaskan keesaan Allah yang bebas dari atribut makhluk. 2. Keadilan Allah. Allah adil dan manusia memiliki kebebasan memilih perbuatan baik atau buruk. 3. Perbuatan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah. 4. Akal. Akal harus digunakan untuk memahami wahyu jika ada pertentangan akal yang lebih utama. 5. Moralitas dan akhirat. Nasib di akhirat bergantung pada perbuatan di dunia, dan Allah tidak menzalimi hambanya. 4. Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu kelompok dalam sejarah pemikiran Islam yang muncul di masa awal perkembangan Islam. Nama Murji'ah berasal dari kata irja, yang berarti menunda atau menaguhkan. Secara umum, kelompok ini dikenal dengan doktrin yang menunda penilaian terhadap amal perbuatan seseorang hingga akhir kiamat, terutama dalam konteks hubungan antara iman dan amal. Murji'ah memandang bahwa iman adalah keyakinan hati yang tidak bergantung pada amal perbuatan seseorang. Dalam pandangan mereka, seseorang bisa disebut mukmin meskipun tidak melakukan amal yang baik atau bahkan melakukan dosa besar, selama ia tetap meyakini keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Doktrin Murji'ah menyatakan bahwa 1. Iman dan amal terpisah. Iman hanya terkait dengan keyakinan hati dan lisan, tidak bergantung pada amal perbuatan. 2. Menunda penghakiman. Hanya Allah yang dapat menilai nasib seseorang pada hari kiamat. 3. Tidak mengkafirkan dosa besar. Pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin. 4. Syafaat Nabi. Syafaat Nabi Muhammad dapat mengampuni dosa besar. Mereka memandang bahwa amal tidak menentukan status keimanan, berbeda dengan kelompok lain seperti Khawarij. Doktrin Al-Asy'ariyah meliputi 1. Tauhid, Tuhan Maha Esa dan tidak menyerupai makhluk. 2. Sifat Tuhan, menerima sifat-sifat Tuhan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. 3. Akal dan wahyu. Wahyu sebagai sumber utama, akal berperan namun tunduk pada wahyu. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Tuhan yang tidak makhluk. 5. Takdir. Segala yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. 6. Kewajiban iman. Beriman kepada wahyu meskipun akal terbatas. 7. Rasul dan syariat. Rasul diutus untuk mengajarkan wahyu dan menegakkan syariat. 8. Akhirat. Percaya pada kehidupan setelah mati, surga, neraka, dan hari kiamat. 6. Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah adalah salah satu aliran dalam kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengembangkan doktrin teologi Islam, khususnya dalam bidang akidah. Nama ini diambil dari Abu Mansur Al-Maturidi, 944 Masehi. Seorang ulama besar yang berasal dari Samarkandi, sekarang di Uzbekistan. Doktrin Al-Maturidiyah berfokus pada penekanan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam, dengan keyakinan bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Doktrin Al-Maturidiyah. 1. Tauhid, konsep ketuhanan yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan tanpa sekutu. 2. Akal dan wahyu. Mereka meyakini bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, akal dan membantu memahami wahyu dan menguatkan keyakinan agama. 3. Pentingnya iman.
Mereka menekankan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan tindakan dengan anggota tubuh. 4. Takdir. Al-Maturidiyah mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan memilih namun tetap dalam kerangka takdir Allah. Yang ketujuh, Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu aliran dalam sejarah pemikiran Islam yang muncul dalam pembahasan tentang takdir dan kehendak manusia. Aliran ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, dan manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak atau memilih. Dalam pandangan Jabariyah, manusia dianggap sebagai makhluk yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah, tanpa ada kemampuan untuk memilih atau berusaha. Doktrin utama aliran Jabariyah. 1. Takdir mutlak. Semua peristiwa di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, dan manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau mengubah nasibnya. 2. Manusia tidak memiliki kehendak bebas. Tindakan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh takdir Allah, dan manusia tidak dapat memilih tindakannya sendiri. 3. Manusia sebagai alat. Manusia dianggap sebagai alat yang hanya mengikuti kehendak Allah tanpa kuasa atau perbuatannya. 8. Qadariyah. Qadariyah adalah salah satu kelompok dalam sejarah pemikiran Islam yang dikenal dengan ajaran-ajarannya tentang takdir, kebebasan kehendak manusia, dan tanggung jawab individu terhadap perbuatannya. Secara umum, kelompok ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan mereka tanpa campur tangan takdir dari Allah, yang bertentangan dengan pandangan kelompok lain seperti Jabariyah, yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh takdir. Doktrin utama Qadariyah. 1. Kebebasan kehendak manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya tanpa paksa dari takdir. 2. Tanggung jawab moral. Karena memiliki kebebasan, manusia bertanggung jawab atas perbuatan baik atau buruk yang mereka pilih. 3. Penolakan terhadap paham Jabariyah. Qadariyah menolak pandangan yang mengatakan bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan sepenuhnya oleh Tuhan. 4. Takdir dan kebebasan. Meskipun Tuhan mengetahui masa depan, manusia tetap bebas dalam memilih tindakannya. 5. Akal sebagai panduan. Manusia menggunakan akal untuk membedakan kebaikan dan keburukan dan tindakan sesuai dengan itu. Adapun yang terakhir, yang ke-9, Salafiyah. Salafiyah adalah sebuah aliran pemikiran dalam Islam yang berfokus pada kembali kepada ajaran dan praktek generasi salaf, generasi awal umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Salafiyah menekankan pentingnya pemahaman agama yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis, tanpa pengaruh bid'ah atau taklid, mengikuti tanpa pemahaman kritis. Doktrin utama Salafiyah. 1. Tauhid. Menekankan kesucian dan kemurnian konsep ketuhanan, yaitu hanya menyembah Allah tanpa menyekutukannya. 2. Pemahaman Al-Quran dan hadis. Mengutamakan pemahaman teks-teks suci sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 3. Menolak bid'ah. Menentang segala bentuk inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. 4. Menegakkan sunnah. Mengajak umat Islam